Selamat pagi, BP3IP. Sini Kapten Abdul Manan Sregar akan menyampaikan materi marine survey atau yang dinamakan dengan survei kapal. Mari kita melihat slide selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya sebagai pengampu mata pelajaran yang kita sebut dengan marine survey atau survei kapal. Seperti Anda ketahui bahwa Anda telah memasuki kapal tersebut, memang telah tersedia apa yang disebut dengan beberapa sertifikat kapal tersebut. Seperti Anda ketahui bahwa sertifikat di atas kapal ada beberapa macam. Satu, sertifikat yang disebut dengan ship certificate. Yang kedua adalah cargo certificate. Yang ketiga adalah crew certificate. Jadi ketiga kapal sertifikat tersebut sudah berada di atas kapal. Tetapi kita sebagai seorang nakoda harus mengerti apa sih yang disebut dengan marine survey atau dengan disebut dengan survei kapal. Mari kita lihat slide pertama. Ini adalah yang disebut dengan survei awal sebelum kapal dioperasikan. Anda ketahui bahwa sebelum kapal dioperasikan, dalam arti kata bahwa kapal tersebut ada yang dinamakan dengan light keel atau yang disebut di darat adalah peletakan batu pertama. Tapi di dalam hal ini kita membicarakan adalah kapal, sehingga disebut dengan light keel. Contoh light keel umpamanya dia diletakkan batu pertama pada tanggal 17 Agustus 2023 di Jepang, letaknya di Onomichi. Bahwa tanggal 17 Agustus 2023 tersebut itulah yang disebut dengan light keel atau peletakan lunas pertama dan disebut dengan anniversary. Jadi anniversary itu adalah peletakan keel pertama. Setelah 6 bulan kemudian, pada bulan Februari 2024, maka kapal tersebut di-launching atau diserah terimakan kepada owner. Maka survei awal tersebutlah yang dinamakan jatuh tempo 17 Februari 2024, itulah jatuh tempo tersebut. Sehingga disebutlah di situ survei awal. Apa saja yang disurvei? Yang disurvei adalah beberapa item, yaitu under water lines dan the above of the waterline. Itulah yang disebut dengan survei awal sebelum kapal dioperasikan.
Jadi teman-teman harus tahu bahwa yang disebut dengan survei awal tersebut adalah ketika kapal tersebut sebelum dioperasikan. Sehingga sebelum dioperasikan dan betul-betul dinyatakan untuk bisa operasi atau yang disebut dengan laik laut. Tentu siapa yang menentukan laik laut tersebut? Tentu adalah surveyor yang bersangkutan. Surveyor di atas kapal itu ada yang single survey, ada yang dinamakan dengan twin survey atau dengan dual class. Nah, tentu kelasnya dua, seperti satu adalah NK survey class dan yang ketiga VKI class, itulah yang dinamakan dengan dual class. Mari kita lihat survei awal tersebut sebelum kapal dioperasikan. Ini dalam tentu sebelum di launching, maka surveyor melihat under waterlines, termasuk dengan Anda lihat sendiri ada di sini bahagian buritan kapal, tentu melihat warna dan melihat radar dan melihat propeller. Juga draft. Jadi Anda lihat di sini bahwa ada terdapat under waterlines, sehingga disebutlah dia survei awal sebelum kapal dioperasikan. Tentu Anda lihat di sini ada yang dinamakan cat anti-fouling yang berwarna merah bata, dan Anda lihat kemudi apakah telah terpasang dengan baik zinc and ouch. Anda lihat di situ ada beberapa zinc and ouch pada radar tersebut. Ada 8 pieces, 8 keping, 4 kiri dan 4 kanan. Dan Anda lihat juga propeller. Propellernya sudah betul-betul siap untuk dioperasikan. Dan Anda lihat sendiri bahwa di dalam hull atau di dalam kulit kapal tersebut ada di situ terletak draft. Draft ini ada yang disebut dengan maximum draft. Maximum draft nanti ditentukan oleh naval architects berapa maksimum draft. Seperti kapal saya, maksimum draftnya adalah 16 meter. Sehingga freeboardnya ada 5 meter, jadi deepnya itu adalah freeboard ditambah draft. Atau yang disebut 5 meter ditambah dengan 16 meter. Mari kita lihat yang selanjutnya. Jadi setelah berlaku beberapa aturan-aturan yang telah disepakati, maka kapal tersebut beroperasi. Setelah kapal tersebut beroperasi, sehingga di dalam operasi 12 bulan kapal tersebut harus disurvei. 12 bulan tersebut adalah ketika kapal itu berada 12 bulan di atas air. Sebagai contoh, tadi disebutkan pada Februari 2024, maka 12 bulan kemudian, maka kapal tersebut jatuh tempo
pada Februari 2025. Situlah jatuh tempo 12 bulan. Tentu teman-teman sekalian akan bertanya-tanya, apa saya 12 bulan tersebut? Yang disebut dengan 12 tersebut ada tertera pada peraturan yang disebut dengan 12 bulan. Mari kita baca. What do you call a survey conduct every 12 months a passenger ship? Periodical survey, an official examination of the item relating to the particular source certificate to ensure that they are meeting the requirement and are fit for the indicated services. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Maka dalam bahasa Indonesianya adalah apa yang Anda sebut survei yang dilakukan 12 bulan di kapal penumpang. Dalam hal ini, kapal penumpang wajib melakukan survei 12 bulan. Wajib. Pertanyaannya, kenapa harus wajib? Karena kapal penumpang tersebut adalah menyangkut nyawa manusia. Sehingga dalam hal ini nyawa manusia tidak bisa diperjualbelikan atau seperti benda-benda lain. Sehingga specialized for passengers to be surveyed at 12 months. This call is the annually survey. Apa saja yang disurvei? Seperti yang setelah saya sebutkan di atas, yang tadi bahwa survei yang dipelihara dilihat sama surveyor atau diperiksa oleh surveyor bahwa yang disurvei adalah di atas air dan di bawah garis air. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan pertama ini. Untuk slide selanjutnya dapat Anda lihat pada slide-slide berikutnya. Apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi saya dengan cara 1. Email, yang kedua dengan WA Group, atau yang 3 langsung telepon saya dengan jam-jam kerja. Hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.